tersebut menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku, hukum positif, yang terdeteksinya dapat menimbulkan kerugian pihak administrable. Tindakan badan atau pejabat pemerintahan dalam lingkup hukum publik ini yang terkadang dengan alasan untuk kepentingan umum dan kepastian hukum justru telah mengorbankan hak-hak individual masyarakat baik secara pribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Beranjak dari alasan ini pula, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah atau yang secara umum dikenal dengan istilah unrestricted overheated. Menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Badan dan atau pejabat pemerintah dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batasan wewenang dan atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan atau bertindak sewenang-wenang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam ranah hukum publik, jika seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan atau ketiga bentuk perbuatan tersebut dapat melakukan perlawanan atau mengajukan gugatan terhadap badan atau pejabat pemerintahan. Penegasan terkait hak masyarakat atau badan hukum perdata untuk melakukan gugatan telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana undang-undang tersebut telah memperluas objek sengketa tata usaha negara yang tidak hanya terbatas pada keputusan tata usaha negara, tetapi termasuk perbuatan atau tindak faktual dari badan atau pejabat pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili gugatan perbuatan melanggar melawan hukum oleh pemerintah yang sebelumnya merupakan kompetensi absolut dari pengadilan umum. Yang kedua, perbuatan melanggar hukum, lingkup hukum perdata dan hukum administrasi negara. Terminologi perbuatan melawan hukum antara lain digunakan oleh Maryam Darus Badrul Zaman dengan mengatakan bahwa keberadaan pasal 1365 KUHP Perdata sangat penting artinya, karena melalui pasal tersebut hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. Adapun rumusan pasal 1365 KUHP berbunyi, setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut. Jika rumusan pasal tersebut diurai, maka usul perbuatan melawan hukum adalah harus ada perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Yang ketiga, pelaku harus mempunyai kesalahan. Dan yang keempat, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kemudian dalam perspektif hukum administrasi negara, dari SF Marbun menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa diterapkan bila mana perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
Yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau pembuat. Yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam bergaul masyarakat yang baik. Terhadap perbuatan melanggar melawan hukum tersebut, meskipun dilakukan oleh seseorang yang mempunyai atau pemegang kekuasaan menurut Syedran Basa, pelindungan hukum bagi pihak yang dirugikan itu merupakan suatu urgensi yang wajar, tampil dan menduduki posisi terdepan dalam merelasi dalam pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Menurut Ridwan Har, beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah. Sengketa atau konflik yang ada di masyarakat merupakan suatu permasalahan sosial yang bersinggungan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Meskipun masyarakat memiliki berbagai cara untuk memperoleh kesempatan dalam menyelesaikan sengketa, dari cara tradisional hingga penyelesaian secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara garis besar ada dua cara penyelesaian sengketa, yakni yang pertama, legitimasi melalui pengadilan, yakni penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan. Yang kedua, alternatif dispute resolution. Menurut Basuki Rekso Wibowo, mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR biasanya berbasis pada kesempatan dan kesukarelaan para pihak yang bersengketa dalam bentuk-bentuk penyelesaiannya, antara lain negosiasi, konsultasi, media, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat terjadinya terbentur kepentingan antara pemerintah, badan atau pejabat TUN dengan seseorang atau kalanya dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat. Akan tetapi ada kalanya pula berkembang menjadi sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian lewat jalur pengadilan. Oleh karena itu, lahirnya suatu sengketa tata usaha negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyelesaiannya melalui sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu antara lain, yang pertama melalui upaya administrasi pasal 48 pasal 51 ayat 3. Yang kedua, melalui gugatan pasal 1 angka 5 pasal 53. Syedran Basa mengemukakan bahwa tujuan peradilan administrasi adalah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata, melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintah yang kuat, bersih, dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Berdasarkan pendapat tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa di samping peradilan umum, peradilan tata usaha negara merupakan sarana perlindungan hukum represif yang
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dengan mengembangkan fungsi penasehat, perujukan, dan peradilan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan untuk menjamin dan menjaga keserasian hubungan antara rakyat dengan pemerintah berdasarkan asas kerukunan yang tercermin dalam konsep negara hukum Indonesia. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Nanti materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya sekelompok. Ya, terima kasih Zulfami. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Furkon. Mungkin silakan Furkon. Yang baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam. Nah, perbuatan melawan hukum Islam dalam Islam memiliki konsep yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perbuatan melawan hukum secara perdata. Wahbah mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tanggung jawab atas pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Nah, cakupan ini melanggar hukum di dalam hukum positif hanya terbatas pada perbuatan yang salah atau melawan hukum yang dapat bidang-bidang hukum tertentu seperti bidang hukum pidana, perdata, tata usaha, tahanan, dan sebagainya. Sedangkan di dalam hukum Islam terdapat hal-hal yang dianggap salah satu melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan hukum syariat. Dan dasar hukumnya dapat ditemui dalam Al-Quran, hadis, al-Qur'an, dan para ulama. Ketentuan-ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah saja, tapi juga menyangkut ibadah yang pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada hukuman yang akan diberikan di akhirat kelak atau dosa. Dalam hukum Islam, semua yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan pidana dan ancaman sanksinya merupakan ranah kajian fikih jinayah. Dengan menyampaikan perbedaan pandangan ulama fikih mengenai batasan istilah jinayah terhadap jarimah tertentu, memungkinkan untuk kita mengatakan bahwa istilah jinayah menurut ulama sama dengan istilah jariah. Telah disyariatkan hukum terhadap jariah untuk mencegah manusia melakukan tindak tersebut, sebab larangan dan perintah semata tidaklah cukup untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Nah, pembahasan ketiga, perbuatan melawan hukum pemerintah dalam hukum tata negara Islam. Demi terpeliharanya keadilan dan ketertiban antara sesama manusia serta menjaga mereka dari kehancuran, maka diperlukanlah ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh syariat berkenan dengan tata hubungan manusia dalam kehidupan berkeluarga dalam satu lingkungan rumah tangga. Diatur melalui sistem munakah, kemudian berkenan dengan perkara peradaban bentuk tata hukum antara manusia dengan sesamanya dalam lalu lintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk menentukan memenuhi kebutuhan hidupnya, diatur dalam hukum muamalah. Dan terakhir, untuk memelihara perkara peradaban itu agar tetap pada garis diperlukan penyusunan hukum permahalasan dan penegak serta penegak kuasaan umum atau badan peradilan. Hal ini diatur melalui hukum ukbah dan hukum jinayat. Hukum Tuhan ini bertujuan membentuk satu syarat orang-orang beriman, meskipun mereka terdiri dari aneka suku bangsa dan dari tempat-tempat yang terpisah jauh. Tentu saja tidak mungkin memisahkan teori-teori politik atau hukum dari ajaran Rasul yang menetapkan aturan perilaku mengenai kehidupan agama, rumah tangga, sosial maupun politik. Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dan membina hubungannya dengan penciptanya, dan apa yang harus dia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah mempunyai keluasan dalam menentukan kebijakan, menguasai dan mengatur masyarakat dengan menetapkan peraturan-peraturan, mengambil keputusan, menciptakan serangkaian kebijakan, serta menjalankan tindakan yang bersifat penegak hukum dan kekuasaan negara. Hal ini membuka kemungkinan tindakan pemerintah keluar dari batas kewenangan yang telah diberikan oleh hukum atau melakukan perbuatan melawan kaidah yang berlaku. Tingkat kepatuhan pemimpin terhadap kaidah berdampak pula pada ketaatan rakyat yang didampingi, bahwa Allah telah menegaskan Quran surah Asy-Syura ayat 150-152. Yang terjemahnya itulah, janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yaitu orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Karakteristik paling penting dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam keputusan dan ketetapan pemerintah yang bersifat berpihak. Nah, dikatakan kehendak atau pemerintah
bergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persetujuan kehendak dengan pihak lain. Ya, mungkin cukup Furkon. Terima kasih Furkon. Mungkin setelah ini akan saya yang melanjutkan membaca materi nomor 5 tentang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara Islam. Menurut Daud Ali bahwa sistem hukum Islam tidak memisahkan secara tegas hukum pidana dengan hukum perdata atau privat dan hukum publik. Dalam hukum pidana terdapat aspek keperdataannya, demikian juga sebaliknya. Ya, mungkin saya akan melanjutkan materi nomor 5, yaitu tentang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara Islam. Menurut Daud Ali bahwa sistem hukum Islam tidak memisahkan secara tegas hukum pidana dengan hukum perdata atau privat dan hukum publik. Dalam hukum pidana terdapat aspek keperdataannya, demikian juga sebaliknya. Ini terlihat adanya sanksi, qisas dan adiyat yang memberikan hak kepada korban untuk menentukan jenis sanksi. Prinsip ini sangat sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi memisahkan secara tegas perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana. Penyelesaian sengketa dalam Islam telah diatur dalam ilmu fikih siasah dengan beberapa model penyelesaian serta lembaga yang berwenang. Di antaranya 1. Lembaga tahkim menangani pelanggaran berupa perkara yang berkaitan dengan hak perorangan, di mana ia berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Nomor 2, lembaga Al-Hizbah menangani pelanggaran beberapa hal yang menyangkut atau berkaitan dengan ibadah, muamalah dan akidah. Nomor 3, lembaga Madzalim memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus yang bersangkutan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Nomor 4, lembaga Qadha menangani perkara yang menyangkut keluarga atau bisa disebut ahwal syahsiyah, perdata, dagang dan pidana. Lembaga Qadha salah satu tugasnya adalah memutus atau menyelesaikan perselisihan pertengkaran atau konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara menyerah secara sukarela. Dan kita sudah masuk ke dalam kesimpulannya. Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Penyelesaian sengketa sebelum terbitnya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dilakukan melalui proses litigasi di Pengadilan Umum, kemudian bergeser dan saat ini menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa setelah wafatnya Rasulullah SAW dilakukan oleh beberapa lembaga seperti lembaga tahkim, lembaga Al-Hizbah, lembaga Madzalim, lembaga Qadha, dan lembaga Qadil Qudha. Namun, khusus untuk sengketa yang melibatkan pemerintah dilakukan oleh lembaga Madzalim, yaitu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa kasus-kasus yang melibatkan penguasa dan rakyat biasa. Ya, mungkin presentasi malam ini telah selesai. Mungkin saya akan menutup presentasi malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan rekan-rekan yang sudah membacakan materi-materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.